Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya yang berjudul Etika dalam Pengembangan dan Penerapan Artificial Intelligence atau AI. Machine learning, ada juga deep learning, chatbot, dan recommendation system di dunia pendidikan dan bisnis. Latar belakang AI telah mengubah pendidikan dan bisnis secara signifikan, namun penerapannya menimbulkan tantangan etika seperti privasi data, bias algoritma, keamanan informasi, transparansi sistem, dan dampak terhadap lapangan pekerjaan manusia. Pendidikan, pembelajaran adaptif, chatbot, akademik, rekomendasi materi belajar. Sedangkan di bisnis ada layanan pelanggan, analisis pasar, personalisasi produk, pengambilan keputusan berbasis data. Tantangan etika, privasi, bias, transparansi, keamanan data, dan kepercayaan. Oke, lanjutan teori. AI dan machine learning. Artificial Intelligence atau AI, cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem mampu meniru kemampuan intelektual manusia, belajar memahami bahasa, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Ada juga machine learning atau ML, sistem belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Tiga jenis utama yaitu yang pertama ada supervised learning, data berlabel. Kedua ada unsur unsupervised learning, data label data. Yang ketiga ada performance learning, keyword deep learning dan chatbot. Deep learning atau DL menggunakan artificial neural network berlapis berinspirasi cara kerja otak manusia, mampu mengolah data besar untuk pengenalan wajah, suara, penerjemah bahasa, dan analisis citra medis dengan ekstraksi fitur otomatis. Kalau chatbot ada program berbasis NLP yang berkomunikasi otomatis via teks atau suara. Dalam pendidikan, asisten virtual akademik 24 jam. Dalam bisnis, layanan pelanggan, jawaban pertanyaan, penerimaan keuangan. Serta ada rekomendasi sistem atau REXIS. Sistem rekomendasi memberikan saran berdasarkan minat, preferensi, dan riwayat aktivitas pengguna, digunakan di e-commerce, streaming, media sosial, dan platform pendidikan. Yang pertama ada content based blueprint. Rekomendasi berdasarkan karakteristik item yang sebelumnya disukai pengguna. Kedua ada kolaboratif blueprint. Rekomendasi berdasarkan kesamaan perilaku antar pengguna. Yang ketiga ada hybrid system. Tiga, kombinasi keduanya untuk rekomendasi lebih akurat. Next, ada penerapan AI di dunia pendidikan. Pelajar adaptif, materi disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan masing-masing siswa secara otomatis. Kedua ada chatbot pendidikan, asisten virtual 24 jam untuk informasi, materi, jadwal akademik, dan tugas sekolah. Tiga ada recommendation system, rekomendasi video edukasi, buku, dan sumber belajar sesuai minat siswa. Keempat ada deep learning, pengertian suara, penerjemah bahasa, dan analisis hasil. Ada penerapan AI di dunia bisnis. Yang pertama, chatbot layanan pelanggan. Layanan otomatis 24 jam. Jawaban pertanyaan, informasi produk, hingga proses transaksi mengurangi biaya operasional. Kedua ada rekomendasi sistem. Rekomendasi produk personal di platform e-commerce untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan peluang penjualan. Juga ada ML dan deep learning. Analisis data bisnis, prediksi tren pasar, deteksi penipuan, dan pengelolaan hubungan pelanggan. Manfaat penggunaan AI.
Efisiensi dan produktivitas menghemat waktu dan biaya operasional secara signifikan. Kedua, keputusan berbasis data, mengurangi kesalahan manusia dengan analisis data. Tiga, personalisasi layanan, pengalaman, belajar dan layanan yang disesuaikan per individu. Pengelolaan data, serta memproses volume data besar dengan cepat dan efisien. Next ada permasalahan etika dalam AI. Satu, privasi data, mengumpulkan data pribadi tanpa persetujuan pengguna. Dua, bias algoritma, diskriminasi akibat data pelatihan yang tidak representatif. Tiga, transparansi sistem, proses pengambilan keputusan AI yang tidak dapat dijelaskan. Empat, ada keamanan data, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Lima, dampak pekerjaan, otomatisasi menggantikan tenaga kerja manusia. Tantangan utamanya adalah sistem AI yang tidak dikembangkan secara bertanggung jawab berisiko menimbulkan pertama, pelanggaran privasi akibat pengumpulan data tanpa persetujuan, diskriminasi dari base algoritma, dan juga keputusan tidak transparan dan tidak akuntabel. Kelima, ada kebocoran dan penyalahgunaan data sensitif. Enam, ada penggantian lapangan pekerjaan oleh otomatisasi. AI tanpa etika dapat digunakan untuk penyebaran informasi palsu dan manipulasi opini publik. Next, di kesimpulan dan saran, AI mencakup ML, DL, chatbot, dan praxis, memberikan manfaat besar di pendidikan dan bisnis, namun pengembangan harus memperhatikan prinsip etika, keadilan, transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan perlindungan privasi. Yang pertama, pengembangan. Integrasikan etika di setiap tahap pengembangan sistem AI. Kedua, ada institusi dan perusahaan. Terapkan kebijakan jelas terkait pengguna dan perlindungan data. Juga ada pemerintah, susunan regulasi yang mendukung AI aman, adil, dan bertanggung jawab. Yang keempat, ada masyarakat, tingkatkan penggunaan manfaat dan penggunaan yang lebih bijak.